Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan Al-Ghifari, SMP Muhammadiyah Al-Ghifari. Kali ini saya akan merecreate atau membuat episode baru dalam channel Kepala Sekolah Al-Ghifarimu, yaitu Motivasi KS. Disingkat Motivasix, ada asiksnya di situ. Harapannya ini juga nanti berjalan supaya asik dan menyenangkan, kita dapat ilmu dan isinya memang motivasi-motivasi. Dalam hal ini kita memang akan membuat lagi atau menyampaikan lagi video yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan langsung ya. Dan ini kita akan coba membuat memang bagaimana menghadapi perubahan, review buku Who Moved My Cheese. Kita langsung saja ya, kita bikin sedikit. Pernah nggak sih kamu merasa tidak nyaman dengan perubahan? Ini punya orang, kalau ini jangan. Kita pakai yang ini saja, video playback ini. Saya agak kecilkan di sebelah sini mungkin ya. Semoga videonya juga masuk. Kita bikin kecil saja. Dan coba saya akan bikin video saya agak lebih besar. Dan saya taruh di sebelah sini mungkin. Oke. Should be good. Jadi ada dua tikus dan dua orang kecil mewakili diri kita dengan mengabaikan perbedaan gender, suku atau bangsa dalam kehidupan biasa, dalam mencari jalan sukses gitu ya. Jadi ini ceritanya dibuat di masa yang lalu begitu. Nah, ceritanya ini diambil dari buku Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan keju saya? Keju itu bisa diartikan kebahagiaan gitu ya. Dan ini sudah terjual, salah satu buku yang sangat laris terjual ya. Amazon 2006 dulu menyampaikan 2005 ini adalah buku terlaris sepanjang masa. Lalu ada di sebuah tempat yang jauh, 4 karakter yang berusaha mencari jalan ya untuk menemukan keju supaya mereka bahagia katanya. Dua tikus itu bernama Sniff and Scurry, dan dua manusia kecil atau kurcaci bernama Hem sama How. Hem sama How itu adalah bahasa Inggris itu ya cuman humming atau menggerutu, and howing. Gimana segala macam. Mereka tiap pagi nyari tuh jalan untuk ketemu sama cheese-nya mereka. Sniff sama Scurry karena punya otak sederhana, mereka pakai berbagai metode ya, trial and error untuk menggunakan penciuman dan kecepatan berlarinya si Scurry. Kadang ya mereka dapat jalan buntu, muter balik dan lain sebagainya. Tapi Ham and How karena punya otak yang lebih kompleks, kadang malah mereka justru dibikin lebih rumit gitu karena banyak tantangan. Nah, mereka mikir bahwa ini juga penting. Nah, buat bahagia bagi orang biasa bisa berwujud barang-barang, tapi untuk sebagian lain bisa berupa kesehatan, ketenangan jiwa, ada yang pengen rumah, ada yang pengen apa. Setiap hari Ham and How ini berangkat lebih siang ke tempat keju Station C. Karena mereka sebelumnya sudah dapat ternyata tempatnya di keju Station C ini. Nah, tapi si tikus tiap pagi datangnya tetap tepat waktu. Mereka ini karena merasa oh iya, udah pasti itu tempatnya di sana, mereka akan jadi terlena begitu. Akhirnya mereka melepas tali sepatu mereka, sepatu lari mereka. Akhirnya kemudian ya bersantai-santai. Dia bilang, wah ini bisa untuk selamanya nih keju, katanya gitu. Ya, kadang bahkan naruh dekorasi di dindingnya itu. Ya dia terbuai begitu ya, nggak merhatikan asesmen tempat kejunya, sampai akhirnya mereka kaget kalau Sniff Scurry enggak. Ya ternyata begitu datang, nggak ada lagi kejunya di situ. Nah ini saya sarankan tetap jangan baca buku aslinya ya. Nanti saya DM ke saya atau sampaikan ke komen, nanti saya berikan buku aslinya karena lebih banyak isinya di buku aslinya. Mereka udah buru-buru si tikus dua ini untuk cari keju lain. Akhirnya karena datang lebih siang, masuk ke zona nyamannya udahan kan keju Station sini, mereka kaget. Wah, katanya, mana kejunya? Siapa yang mindahin? Katanya, ini nggak adil. Kenapa saya dipindahkan kejunya?
beberapa di cerita di buku itu, kok saya dipindahkan departemen saya, kan harus belajar lagi saya gitu. Si Ham, saya tuh bikin planning berdasarkan kersediaan dari cheese yang ini. Ya, kemudian si How ini kan senang mikir, karena memikir dia memotivasi diri dalam bentuk seperti itu, tulis di tembok. Ya. Kenapa dia tega? Dia nyepelein si tikus itu tadi. Kenapa? Karena saling diskusi, mereka ini akhirnya nggak jadi berangkat mereka. Meanwhile, Snip and Scurry moved further into the maze. They didn't think of anything else but finding new cheese. Ya, nggak ada di pikiran mereka kecuali si cheese yang baru itu. Setelah banyak keliru, Sniff and Scurry akhirnya ketemu nih keju yang paling besar yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Namanya Cheese Station N, ya, stasiun keju. Tapi Ham sama How sama sekali masih di situ-situ aja gitu. Dia sebenarnya pengen bayangkan keluar nyari, tapi temennya itu udah keburu ngapain sih nyari. Lihat di sini dia muncul. Di luar tuh bahaya tahu, kata dia. Ya, katanya. Maka setiap hari How ngundang Madera aja di situ, dari rumah ke stasiun. Ya, makin kosong perutnya, dia akan makin gampang emosi, gampang lapar, bikin gampang emosi. Orang kan lu rese, lu lapar gitu. Dan ini terjadi juga. Si Ham gerutu terus ya gitu ya. Si How ini mulai bisa mentertawakan diri sendiri. Kita goblok ya, kok kita, mohon maaf, kok kita kurang bijak ya. Kita ini ngelakuin hal yang sama tapi berharap sesuatu terjadi beda gitu. Using the old ways and expecting the new things will happen. Ya, kata dia. Si Ham, no, I want my cheese. Dia sebenarnya takut juga si How ini untuk keluar. Tapi dia nelen ludah terus kemudian bikin, what would you do if you weren't afraid? Apa yang bakalan kamu lakukan kalau kamu nggak punya rasa takut? Gitu. Akhirnya ngumpulin keberanian dan berlarilah dia ke tempat yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Katanya maze time, saatnya mencari jalan. Gitu. Waktunya berlabirin gitu. Pertama dia tersesat gitu, tapi nggak berselang dia pun merasa mulai menemukan nih jalannya. Oh, kok kayaknya nggak seburuk yang dia pikirin ya. Aku bisa berhasil, aku mewaspadai keadaan. Lihat apa yang terjadi. Ya, di versi video yang lain tuh How sempat kejeblos masuk ke dalam lubang karena ada sisi-sisi labirin yang gelap, ada sisi-sisi yang bahaya. Ini ngingetin saya sama film The Maze Runner, tahu nggak? Mirip-mirip, dia akan nemuin jalan, tapi ini lebih kepada Finding the Cheese atau The Secret Life of Walter Mitty. Mungkin nanti kita bisa coba cek. Dia kok merasa enak ya, nggak merasa gimana, artinya kok malah senang padahal belum ketemu jalan. Dia bilang kalau kita bergerak mengikuti keinginan kita merasa bebas. Dia sudah mulai itu. Ini penting ilmu untuk gimana memvisualisasikan mimpi kita. Nanti supaya otak bawah sadar kita itu berjalan menuju ke tempat yang kita inginkan, cita-cita kita itu. Dan visualisasinya harus detail. Oh, saya dulu pengen tinggal ya, real story ya. Saya pengen tinggal dulu di dekat Sungai Yarra River di Melbourne. Mimpi dulu waktu itu pertama. Kosan saya di sini. Saya visualisasikan mimpi saya itu dibantu dengan Google Street View waktu itu. Ini apartemen saya di sini. Nanti saya akan olahraga agak siang di circle ini gitu. Ada kayak taman kecil gitu. Nah, itu harus detail juga seperti ini. Seperti si How membayangkan ini.
Nah, di versi yang lainnya ada yang kejeblos, tadi saya sampaikan itu ya. Kadang ada pepatah juga yang nyampaikan, sometimes in the search of happiness, sometimes the journey is what makes us happy. Jadi kadangkala dalam pencarian kebahagiaan, perjalanannya itu adalah gift-nya. The journey is the gift. Jadi agak salah tadi itu, the journey is the gift. Kadang kita itu naik gunung ngapain gitu, udah begitu di tengah jalan gitu, tapi kok merasa happy ya, karena ternyata bukan puncak yang kita cari, tapi perjalanannya itu gitu. Dia bayangannya dia ini dia bersemangat. Nyampe dia di stasiun I, tapi tempat itu kosong. Nggak kosong-kosong banget, tapi masih ada. Tuh lihat, dia telat. Coba kalau dia mikir, karena dia nemukan cheese, makanya dia mikir kalau saya datang, andai aja datang lebih cepat, nggak harus lama-lama tadi di stasiun keju C, bisa jadi saya nemuin lebih banyak. Ya akhirnya berusaha tuh balik ke stasiun C untuk ngasih tanda-tanda yang sudah ia tadi itu sudah dia lalui tadi itu, kemudian ngasih ke Ham. Apa tanggapan Ham? Bahkan sepatunya belum dipakai, sepatu joggingnya. Coba gigitlah keju baru ini, dia udah lemes, kecapean. Dia merasa saya tetap senang. Siapa tahu kalau saya tetap di sini, katanya cukup lama, maka keadaan akan sama seperti sebelumnya, kata dia. Ya wes lah, ditinggal, katanya. Dan tidak pernah mau berubah gitu. Yang tidak mau berubah akan tertinggal di belakang. Ham tidak suka takut, dan lebih suka nyaman gitu. Itu nyaman dengan ketertinggalannya itu tadi. Bahkan dia ngomong kayak gitu. Nah, gitu. Dia akhirnya makin yakin tuh. Pikirnya lebih baik. When you change what you believe, you can change what you do. Kalau kamu ini udah lama, pepatah lama ya. Ketemu akhirnya beberapa keju along the way gitu ya. Ternyata bisa bertahan. Ya. Bahkan dia mulai menikmati nih, walaupun nggak banyak. Gitu. Mengejar sesuatu yang baru. Ini pemaknaannya ada di bagian ketiga di buku ini sebenarnya. Semakin banyak memahami. Nggak tahu, tiba-tiba dia udah jalan cukup jauh, ketemulah stasiun keju yang dia impi-impikan, katanya itu. Mirip banget sama imajinasinya, katanya. Memang kayak gitu kadang-kadang. Nah, ternyata nyata tuh. Oke. Ternyata nyata. Bahkan si temennya Sniff and Scurry tadi itu lebih dulu nyampe di situ, karena nggak mikir rumit-rumit. Kalau ada perubahan, oke. Apa perubahannya kita coba pelajari. Dia mau berubah lebih cepat, katanya. Maka dari itu setiap hari dia ngecek stasiun N ini, apakah kejunya berkurang, ada keju yang sudah berjamur, tua gitu ya. Dia bahkan coba ngelilingi daerah tersebut. Jadi suatu waktu nanti ada perubahan, dia tuh lebih cepat untuk berubah. Dia tetap assessment. Bahkan sepatunya itu digantungkannya sama seperti Sniff and Scurry di lehernya, nggak kok kemudian ditinggal. Ada di bentuk yang lain. Ini ternyata bisa jadi temennya datang atau enggak sama sekali gitu. Karena katanya di akhir itu ini based on first best selling business. Cukup ya kayaknya, semoga nggak kena copyright dalam hal ini. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian nanti bisa belajar lebih lanjut. Ini pertemuan pertama singkat-singkat saja, dan saya tetap mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk baca bukunya. Dan di menit yang ke berapa ini? 14 ya. Harapan saya nanti Bapak Ibu juga coba cek 7 habits of highly effective people ya. Habits of highly effective people. Nah, ini banyak yang bikin videonya. Kita buat misalnya Gramedia. Gramedia kayaknya bikin listnya. Ini karya Stephen R. Covey.
Nah, ini ada beberapa 7 kebiasaan yang orang-orang efektif di dunia itu mulai lakukan gitu. Mana ya? Ada tidak? Kalau nggak kita coba yang lain, cari yang lain. Promo. Oke. Ini salah satu apa namanya? Salah satu bentuk habit atau kebiasaan yang bisa kita lakukan itu yang pertama memang kita harus punya prioritas kerjakan yang baik. Pertama harus jadi proaktif kalau nggak salah. Yang kedua mulai bisa mengerjakan yang penting-penting. Harus punya 4 kuadran. Mana yang penting mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak ya. Which is kita bisa delegasikan atau tidak penting. Maksud saya yang tidak penting tapi mendesak kita bisa delegasikan orang. Atau yang nggak penting dan nggak mendesak, mending nggak usah dikerjakan gitu ya. Nggak penting dan mendesak itu kayak nonton games atau main games di ruang guru dan lain sebagainya. Nah, saya harapkan ini bisa jadi apa namanya bisa jadi pelajaran untuk kita semua deh gitu, supaya apa ya, kita bisa nih ini kan menjadi lebih proaktif gitu ya, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Mulai sesuatu dengan memikirkan tujuan akhir. Jadi kita tuh harus apa namanya, visionary, harus jadi orang yang visioner, harus tahu nih hasil akhirnya itu kita berorientasi pada itu gitu. Cita-citanya Setafi bikin sekolahan tuh mau jadi sekolahan hijau yang sampahnya dikelola sendiri. Dia punya 50% apa namanya, kebutuhan energi sekolah itu dicukupi dengan sumber-sumber energi yang terbarukan begitu. Yang sampahnya itu dikelola, dimasukkan ke komposter, bisa dipakai untuk apa namanya, ngisi pot-pot sekolah. Anak-anak buang sampah itu nggak sembarangan, dimasukin ke dalam eco-brick-nya dibuat untuk apa namanya, sekat-sekat kelas ataupun pojok baca. Terus kemudian sekolahnya itu punya penghargaan Adiwiyata, punya MOU dengan berbagai macam LSM ataupun pemerintah yang sifatnya mendukung program-program sekolah hijau. Tapi juga Setafi pengen anak-anak itu melek teknologi. Jadi semua e-learningnya itu terintegrasikan, minat bakatnya tersalurkan semuanya dengan prosesi spesialisasi itu. Jadi nanti labnya bisa pakai lab tablet, ada semacam holdernya, anak-anak ujian tuh fluid, kemudian hafalannya bisa didukung dengan lebih baik karena anak-anak belajar KBM-nya bisa dipenuhi di Sabtu dan Minggunya. Terus kemudian orang tua bisa terkoneksi dari rumah, PPDB bisa online, dan ini kan sudah terjadi sebagian dan semuanya kita akan coba satu-satu. Termasuk punya rencana untuk kita bikin SMA yang di dalam lokasi SMA itu ada semacam amphitheater, ya, teater terbuka, supaya ada kayak teater kayak kita kuliah itu yang agak naik ke atas gitu ya, berundak-undak tapi di tengah hutan, sehingga nak mau perform apa di situ. Jadi ada forest theater lah bahasanya. Nanti teman-teman bisa search. Kami sudah bikin videonya di ngobrolin sekolah. Dan itu harus berorientasi pada tujuan. Yang ketiga adalah utamakan apa yang sebaiknya diutamakan tadi itu. Put first thing first. Ya kita kerjain yang penting-penting dulu. Oh ternyata bikin video pembelajaran itu penting, karena tulang punggung dari e-learning, sehingga kita bisa apa namanya, pecah-pecah kelasnya. Anak-anak yang tahfiz bisa keluar dari jam 9, akhirnya dia bisa hafalan Quran, nanti KBM-nya tertinggal diselesaikan di sistem e-learning. Itu kan tulang punggungnya harus ada kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena anak-anak mau ketemunya Bapak Ibu sekalian di apa namanya, di sore hari, maka ya jenengan harus put the video on the system first gitu. Akhirnya mereka kan bisa akses itu. Kemudian yang keempat, berpikir win-win, semuanya harus menang. Jangan mau kok jangan berharap kok jenengan itu yang menang sendirian, orang lain kalah. Atau kalau orang lain yang menang, jenengan jadi nggak apa namanya, nggak happy, atau malah justru pengen orang lain itu juga gagal. Jadi kalau jangan gagal, orang lain juga harus ikut gagal, kan salah kayak gitu. Harus berpikirnya win-win, semuanya ya, walaupun menangnya sedikit ya tetap diupayakan begitu. Kemudian yang kelima, upayakan untuk memahami terlebih dahulu gitu sebelum dipahami. Seek first understand, then to be understood.
kita harus coba nih. Kalau teman-teman yang lembur itu rasanya gimana, maka ya jenengan coba lembur dulu gitu di situ. Nanti baru kemudian kita merasa pengen dimengerti gitu loh. Oh, ternyata karena sudah tahu lembur itu seperti ini nggak enaknya, maka ya jenengan akan lebih menghormati orang-orang yang lembur. Akhirnya punya kebijakan lebih untuk menghargai yang lembur. Begitu juga misalnya sakit dan lain sebagainya gitu ya, permasalahan soal itu. Nah, kemudian yang keenam, sinergi. Ini penting ya, karena kita pondok dan sekolah ini harus holistik, harus satu visi dan satu tujuan. Karena kalau enggak nanti habis waktunya hanya untuk bergesekan saja. Yang ketujuh, pertajam kemampuan, gergaji. Artinya sharpen the soul katanya. Semua ilmu kita ini harus diasah, termasuk guru loh. Sekarang guru itu kan bukan source of information. Informasinya semua sudah tersedia. Bahkan kita bisa dibantu AI untuk menganalisis informasi itu. Kemarin saya sampaikan bahwa revolusi industri kemudian jadi 4.0 gitu kan ya. Revolusi industri 4.0 menuju ke society 5.0. 5.0 itu yang bedakan dari 4.0 itu ya, AI-nya ini sudah bantu manusia dalam hal melibatkan sense kemanusiawiannya itu lebih kuat lagi dibanding yang generasi 4.0. Itu udah mau shifting, udah mau berubah gitu. Jadi udah banyak sekali contoh-contohnya. Banyak sekali, 50% pekerjaan, sepertiga pekerjaan itu akan hilang di 2030, diganti dengan pekerjaan yang baru yang kompetensinya kita bahkan nggak tahu. Maka anak-anak harus kita fasilitasi untuk ngajarin mereka how to learn, gimana caranya belajar. Dan belajar itu yang saya maksud belajar yang benar gitu ya, lewat cara-cara yang benar gitu. Jadi tidak menghilangkan rasa kemanusiawiannya juga tetap, malah justru dengan adanya sistem e-learning dan lain sebagainya, kita harus punya fokus lebih dalam hal yang lain selain penilaian gitu, selain aktivitas kita ngajar doang, tapi lebih ke gimana sih caranya lebih punya sistem konseling ya bahasanya, lebih pengen tahu nih siswa tuh pengen apa, lebih sering berorientasi pada siswa karena mereka adalah priority kita, the real customer-nya, end user kita dan lain sebagainya. Itu saja kiranya sudah agak cukup lama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Motivasix selanjutnya. Assalamualaikum.